Tidur menghasilkan uang dan tidur bisa untuk memprogram diri kita agar bisa menghasilkan penghasilan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun, percaya nggak? Ada caranya dan ada tekniknya bagaimana kita bisa menciptakan semua itu dan kita bisa mendapatkan hasilnya. Kita belajar bareng-bareng ya. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Tidur itu sebenarnya memiliki pengaruh besar akan impian kita. Tidur itu bisa menciptakan sesuatu yang mungkin kita logika itu nggak bisa. Bagaimana tahapannya dan gimana cara penerapannya? Kita ulas bareng-bareng ya di video ini ya. Mungkin teman-teman bertanya, tidur menghasilkan uang tuh bagaimana? Aku udah bekerja keras, aku udah banting tulang segala macam kan, kasihan tulangnya. Kita bisa menerapkan ini sebelum tidur dan kita terapkan berulang-ulang. Tapi harus melibatkan beberapa aspek karena biar semua selaras dan bisa bekerja dengan maksimal. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kadang kita beranggapan bahwa kita sudah bekerja keras, tapi kok nggak kaya-kaya, tapi kok nggak mendapatkan hasil sesuai yang kita inginkan. Kalau jawabannya adalah bekerja keras atau bekerja sampai mungkin kurang waktu tidurnya akan membuat kita kaya atau membuat kita berkelimpahan, maka orang yang jualan kopi itu sampai 24 jam di pinggir jalan, terus maaf ya, ada kuli bangunan yang sudah bekerja keras, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Berarti kuncinya bukan di situ. Kuncinya adalah bagaimana kita memprogram hidup kita dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tidur bisa menghasilkan uang. Terlepas dari Anda ini siapa dan Anda bagaimana. Jadi misalkan pekerjaan Anda apapun, Anda juga bisa menerapkan ini dan Anda bisa mendapatkan hasilnya. Dengan catatan Anda harus selalu melakukannya berulang-ulang dalam hidup Anda. Yang kita bahas di sini adalah aspek untuk keuangan. Nah, untuk aspek keuangan ini, kita harus menentukan berapa nilainya. Nilai yang ingin kita dapatkan, mungkin penghasilan tiap bulan, mungkin penghasilan tiap tahun, atau mungkin ya sekedar kita dapat. Ini bisa kita lakukan. Tergantung teman-teman settingnya mau bagaimana dan bagaimana nanti teman-teman mengambil peluang yang datang dan itu yang akan membentuk apa yang sudah teman-teman tanamkan. Kalau kita sudah menentukan misalkan sekian juta atau sekian ya terserah teman-teman lah. Mau diatur seberapa besar, seberapa banyak. Tapi ingat ya, waktu berbeda ya. Kita nggak bisa menentukan waktunya dan kita tidak bisa mengharuskan waktunya. Kita harus senantiasa berusaha, kita harus take action, bukan kita hanya berdiam diri. Dalam artian berdiam diri itu adalah tidak berbuat apa-apa. Diam dan tidak berbuat apa-apa adalah dua hal yang berbeda. Jadi teman-teman sudah siapkan nilainya berapa, tanamkan pada diri teman-teman bahwa itu sudah teman-teman miliki, sudah teman-teman dapatkan. Kita sudah menentukan nilainya nih ya. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus melibatkan visual kita dan perasaan kita. Nah, ini dua hal yang harus sinkron. Kalau misalkan nih ada orang yang berpikirannya negatif atau dia nggak percaya dengan apa yang ingin kita raih, lebih baik jangan sampaikan pada orang itu. Simpan dalam diri sendiri, tanamkan pada diri sendiri. Nggak usah bilang-bilang ke siapa-siapa. Hanya diri sendiri yang tahu dan biarkan Tuhan memerintahkan alam semesta untuk mewujudkannya untuk Anda. Kita sudah melibatkan nih pikiran kita, terus melibatkan perasaan kita bahwa rasakan itu sudah dimiliki. Jadi teman-teman bisa gambarkan begini. Misalkan nih pengen 100 juta setiap bulannya dapat. Nah, teman-teman gambarkan dalam pikirannya, imajinasikan bahwa itu sudah dimiliki dan gaya hidup teman-teman mau seperti apa setelah memiliki nilai yang sudah teman-teman kehendaki. Misalkan 100 juta tiap bulan nih, mungkin teman-teman pengen investasi atau teman-teman pengen melakukan sesuatu yang sesuai keinginan teman-teman. Dalam artian gunakan untuk hal positif ya. Lalu dalam perasaan gambarkan gembiranya bahwa teman-teman sudah menerapkan itu semua. Karena kalau kita sudah menerapkan itu dalam pikiran kita dan perasaan kita, pikiran bawah sadar mau nggak mau dia akan mengiyakan dan dia akan menariknya. Menarik untuk apa? Menarik untuk terjadi
pada kehidupan teman-teman. Jadi jangan pernah teman-teman ragu dengan apa yang sudah teman-teman tanamkan pada diri teman-teman. Teman-teman ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sebenarnya. Bukan sesuatu yang mustahil lagi, bukan sesuatu yang itu hanya halusinasi. Tapi kalau kita terpengaruh dari orang luar bahwa wah nggak mungkin, nggak bisa, bla 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 bla, mungkin saja itu akan hanya menjadi sebuah angan-angan. Namun kalau kita menerapkannya dan kita yakin, kita harus mantap, itu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Percaya boleh, enggak ya silakan, karena itu pilihan. Mana yang benar? Ya keduanya sama-sama benar. Teman-teman mau seperti apa, teman-teman mau bagaimana, semua tergantung pada teman-teman sendiri. Kita sudah membahas nih nilainya, kita sudah membahas pelibatan dalam visualisasi dan perasaan. Lalu selanjutnya timingnya, waktunya kapan? Ini teman-teman boleh praktekkan. Waktunya adalah sebelum tidur. Teman-teman gambarkan, imajinasikan bahwa teman-teman sudah memilikinya. Bukannya kemarin udah sering disampaikan bahwa sebelum tidur bla 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 bla. Tapi lakukan ini semacam terapi untuk menanamkan sesuatu pada diri kita. Ini sebuah program yang kita tanamkan pada pikiran bawah sadar kita. Karena sebelum tidur kita menggambarkan itu, dan dalam perasaan kita mungkin kalau itu sudah kita gambarkan nilainya 100 juta rupiah setiap bulan, maka katakan selalu dalam hati teman-teman, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Aku bersyukur memiliki 100 juta. Lakukan terus dalam hati teman-teman menjelang tidur. Karena apa? Waktu teman-teman antara sadar dan mau tertidur, ya bisa dibilang itu adalah tidur-tidur ayam. Ras kita terbuka. Dari situ itu fase kita trance, ya. Fase yang sangat bagus sekali. Tanamkan aja. Jadi saat kita tertidur, dia akan diserap dan dia akan dikirim sebagai doa. Lakukan itu setiap hari. Karena saat kita melakukan itu setiap hari, pikiran bawah sadar kita udah diprogram, udah ditanamkan nih. Wah, programnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oke. Ini nggak hanya berlaku untuk penghasilan aja ya. Mungkin ada teman-teman yang menginginkan sesuatu yang itu bersifat lain karena udah memiliki penghasilan yang teman-teman sudah rasa cukup. Ya nggak apa-apa, bisa. Mungkin tiap tahun punya rumah baru, itu bisa teman-teman terapkan juga. Ini berfungsi untuk banyak hal. Cuman dari sini yang kita bahas adalah untuk segi finansial, segi uang. Lalu bagaimana nih kalau untuk teman-teman yang mungkin sebelum tidur berpikirnya, aduh besok bayar ini, bayar itu, tagihan macet, ada dikejar-kejar orang, nagih duit, bla bla bla. Abaikan dulu, fokus aja dengan apa yang teman-teman kehendaki, teman-teman inginkan. Toh kalau teman-teman udah mendapatkan itu, segala macam tagihan itu akan sirna, akan minggir sendiri. Karena apa? Teman-teman enteng untuk melunasinya. Tapi ini butuh proses ya. Ingat, ini bukan sesuatu yang instan. Karena ini bukan ilmu sihir ya. Dalam artian ilmu sihir adalah kita membaca mantra lalu acungkan tongkat langsung terjadi. Nah, nggak seperti itu. Ini adalah sesuatu yang butuh proses dan butuh kepekaan kita juga, butuh penyelarasan juga. Jadi kita harus belajar untuk menyelaraskan diri agar kita pantas untuk menerimanya. Lalu kita juga harus konsisten. Jangan udah menerapkan sekian hari berpikirnya bahwa itu akan terjadi dengan cepat, simsalabim datang, simsalabim dapat. Ini nggak akan pernah terjadi kalau kita seperti itu. Kita harus konsisten ya. Dalam artian konsisten, kita lakukan setiap hari. Entah sampai kapan kita akan mendapatkannya. Tapi ingat, setiap peluang usahakan diambil. Tapi nanti kalau misalkan ada peluang hati nggak serak, ya jangan diambil, biarin aja. Atau kita ragu, kok ini kayaknya ada kejanggalan, tinggalkan. Ambil peluang yang selaras dengan perasaan kita. Apa yang nurani kita bilang, itu ikutin saja. Karena intuisi kita ini akan menuntun. Kalau kita sudah menerapkannya dan berulang-ulang kita lakukan, kita konsisten. Tapi kalau misalkan dulu pernah ada kejadian nih, misalkan ditawari orang untuk gabung ini, gabung itu, ternyata dibohongi, ternyata ditipu segala macamnya. Ya kalau nurani kita atau intuisi kita itu bilang jangan diikuti. Tapi kalau dia udah ambil, ya segera eksekusi, ambil peluang tersebut. Sekecil apapun, kita nggak tahu proses kita mau sampai kapan, kita mau mendapatkan itu kapan juga kita nggak bisa menentukannya. Tapi seenggak-enggaknya kita sudah menanamkan pada diri kita. Kita sudah memprogram bahwa kita mendapatkan.
kita memiliki itu semua. Jangan pernah bilang ke siapapun kalau lingkungan Anda atau orang terdekat Anda tidak bisa diajak diskusi soal ini. Tapi kalau bisa diajak diskusi, jauh lebih bagus dilakukan berdua atau berapa orang dengan pemikiran dan visi yang sama. Nah, itu akan terjadi dan itu akan berhasil. Lalu setelah kita udah melakukan itu semua, termasuk kita udah konsisten, kita harus melupakannya. Loh, kok dilupakan? Gini, dalam artian melupakan, kita melakukan sebelum tidur. Setelah bangun tidur, ya sudah, jangan pernah kita memikirkan itu lagi. Nanti mau tidur malam, baru lakukan lagi. Terapkan lagi, dan itu yang akan menjadikan sebuah kejutan yang mungkin kita sudah tidak memikirkannya, dan itu akan terjadi. Tapi jangan berubah-ubah. Jangan nanti hari ini minta 100, aduh 100 kebanyakan, 50 lah. Nah, nanti udah minta 50, kok kebanyakan juga, 25 lah. Turun, akhirnya cuman 5 juta. Dan kenapa? Karena kita nggak konsisten, kita nggak melakukan dengan nilai yang sama. Ya alam semesta bingung, nih orang maunya berapa sih? Nih orang maunya gimana sih? Meskipun nanti kita mendapatkan itu semua nggak langsung full, ya. Misal pengen 100 juta, nggak langsung 100 juta. Ada nilai-nilai tertentu dulu untuk uji kita. Bersyukur nggak nih? Atau kita menyerah nggak nih? Atau kita menggerutu nggak nih? Nah, jadi kita harus melakukannya step by step ya. Misalkan dapat berapa? Jauh dari nilai yang ingin kita raih. Ya, syukuri dulu. Kita nggak tahu nanti ada jalannya itu dari mana. Dan itu adalah semesta yang menentukan. Law of attraction itu akan terjadi ketika ada 3 hal. Situasi, kondisi, dan orang. Kalau kita sudah menemukan 3 hal ini, otomatis kita akan merubah hidup kita jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju lagi. Oke? Sukses berkelimpahan.